Bismillahirrahmanirrahim. Wa batahilu ilaihi subhanahu an yuwaffiqani limardatihi. Dan saya berdoa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala berkenan memberikan saya taufik kepada hal-hal yang diridhoinya. Wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi. Dan semoga Allah Ta'ala juga berkenan menjadikan saya termasuk orang-orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wa an yahdiyani li husnin niyati. Dan semoga Allah Ta'ala berkenan pula memberikan saya petunjuk kepada sebaik-baiknya niat. Wa yuyassirali jami'a anwa'il khairati. Dan juga Allah Ta'ala semoga memudahkan bagi saya untuk melakukan semua jenis amal-amal kebaikan. Wa yu'inani ala anwa'il makramati. Dan semoga juga Allah Ta'ala menolong saya untuk melakukan berbagai macam perbuatan terhormat. Wa yudimani ala dzalika hattal mamati. Dan semoga pula Allah Ta'ala menstabilkan diri saya di atas hal-hal itu hingga kematian datang menjemput. Wa an yaf'ala dzalika kullahu bi jami'i ahbabi wa sairil muslimina wal muslimati. Dan semoga Allah Ta'ala berkenan menerapkan hal-hal itu seluruhnya kepada semua orang-orang yang saya cintai dan kepada kaum muslimin dan muslimat lainnya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan dialah Allah sebaik-baiknya pelindung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Wa hadhihi fihrasatu abwabihi. Dan berikut ini adalah daftar isi bab-bab kitab ini. Al-babul awwalu fi atrafin min fadilati tilawatil qur'ani wa hamalatihi. Dan bab yang pertama adalah menerangkan tentang sisi-sisi kelebihan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Al-babu tsani fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Dan bab yang kedua adalah menerangkan tentang keunggulan membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran atas selainnya. Al-babu tsalitsu fi ikrami ahlil qur'ani wan nahyi an idzaihim. Dan bab yang ketiga adalah menerangkan tentang memuliakan para ahli Al-Qur'an dan larangan untuk menyakiti para ahli Al-Qur'an. Al-babur rabi'u fi adabi muallimil qur'ani wa muta'allimihi. Dan bab yang keempat adalah menerangkan tentang etika-etika pengajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Quran. Al-babul khamisu fi adabi hamilil Qur'ani wa thawabihi. Dan bab yang kelima adalah menerangkan tentang etika-etika bagi penghafal Al-Quran dan pahalanya. Al-babus sadisu fi adabil qiraati wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu. Dan bab yang keenam adalah menerangkan tentang etika-etika membaca Al-Quran, yaitu mengagungkan kitab Al-Quran tersebut dan mengutamakannya. Al-babus sabi'u fi adabin nasi kullihim al-Qur'ani. Dan bab yang ketujuh adalah menerangkan tentang etika-etika manusia seluruhnya terhadap Al-Quran. Al-babus thaminu fil ayati was-suwari al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Dan bab yang ke-8 adalah menerangkan tentang ayat-ayat dan surat-surat daripada Al-Quran yang sangat penting untuk dibaca di waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang khusus atau kondisi-kondisi yang tertentu. Al-babu tasi'u fi kitabatil Qur'ani wa ikramil mushafi. Dan bab yang ke-9 adalah menerangkan tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Al-babul ashiru fi dhabti al-fadhi hadzal kitabi. Dan bab yang ke-10 adalah menerangkan mengenai pengkoreksian kalimat-kalimat yang ada dalam kitab ini. Al-babul awwalu, kita masuk ke dalam bab yang pertama. Fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatihi. Adalah
dalam menerangkan tentang sisi-sisi kelebihan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, dengan cara diam-diam dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Ta'ala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Al-Fatir ayat 29 dan ayat 30. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Rawahu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, alladzi huwa asahhul kutubi ba'dal Qur'ani, yang kitab Sahih Bukhari atau kitab beliau itu adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab lainnya setelah Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan pula dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia adalah orang yang mahir dengan Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararoti, maka dia akan bersama para malaikat pencatat mulia yang taat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia terbata-bata dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani, dan dia tetap bersusah payah untuk membaca Al-Quran itu, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Rawahul Bukhari wa Abul Husaini Muslim bin al-Hajjaji ibn Muslimin an-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi di 2 kitab sahih mereka. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan pula dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjati, perumpamaan orang yang beriman membaca Al-Qur'an itu seperti buah jeruk, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, yang aromanya harum dan rasanya pula lezat. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrati, dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti mana buah kurma, la rihalaha wa ta'muha hulun, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Wa mathalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanati, dan perumpamaan orang yang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti mana raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, yang baunya berbau harum akan tetapi rasanya pahit. Buah raihanah ini seperti mana tumbuh-tumbuhan, atau bisa dikatakan tumbuh-tumbuhan raihanah ini.
Wa masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul qur'ana kamatsalil hanzalati, dan perumpamaan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti mana perumpamaan buah hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun, yang tidak ada aromanya dan rasanya pula pahit. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.